Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan keberatan atas kesaksian mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan pada sidang kemarin. Ya, menurut Hasto, kesaksian Wahyu Setiawan berbeda dengan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak belajar tentang bagaimana kami semua, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, suami Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Suami Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya, suami Lisa Mariana, Revelino Tuwase, mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan juga merugikan sejumlah pihak. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Terima kasih Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana hingga dini hari tadi kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara masih terpantau padat merayap. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih untuk berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Terlihat kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan.
Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Koray. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan baru juga malam bensinnya udah. Nggak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? Nggak berani, karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yos Sudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priok masih terjadi hingga Jumat dini hari. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga beberapa kilometer dan berjam-jam lamanya. Kendaraan yang didominasi truk kontainer terjebak macet dan nyaris tidak bergerak. Kemacetan panjang terlihat dari kawasan Bintara Bekasi menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer dan terjadi sejak Kamis sore. Kemacetan panjang ini terjadi imbas meningkatnya aktivitas bongkar muat yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan terus mengular seiring meningkatnya truk yang terus mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan aktivitas. Jalan raya dan tol dalam kota yang akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lumpuh. Supir truk trailer yang merugi ini akibat banyaknya bensin yang harus dikeluarkan sejak Kamis pagi hingga terjebak di tengah kemacetan. Ya, pemirsa, seperti inilah suasana kemacetan yang terjadi pada Jumat dini hari, di mana kemacetan panjang di Jalan Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis malam ini masih belum terurai juga hingga dini hari tadi. Tidak hanya itu, Jalan Raya Yos Sudarso dan tol dalam kota yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 10 kilometer. Supir truk trailer yang membawa barang ke dalam pelabuhan untuk ekspor sejak pukul 8 pagi hingga Kamis malam belum juga bisa masuk ke dalam pelabuhan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrean bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Pemirsa, penyebab kemacetan panjang jalan raya dan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah sejak Kamis dini hari. Menurut Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, M. Takwin, kondisi tersebut terjadi dampak dari tingginya volume angkutan bongkar muat hingga membuat antrean panjang. Ini juga ada penumpukan yang luar biasa di beberapa depo, karena kemarin itu kan ada perpanjangan itu ya, sehingga di depo-depo juga kontainernya penuh. Kemudian di dalam sini juga di lini 2 juga memang full. Dan memang ditambah lagi dengan aktivitas meningkat pada hari ini dari malam sekarang memang benar-benar ketat. Itu mungkin kami juga maaf terkait dengan kondisi ini, dan kami juga tidak diam, kami bersama dengan teman-teman dari Polres yang dari tadi malam itu kasat dengan teman-teman, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk melayani. Yang kita lakukan sampai dengan hari ini, dan ini akan kita lakukan terus sampai dengan kemacetan ini bisa terurai. Disampaikan oleh Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan receiving atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin pada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya, di sekitaran Tanjung Priok, karena ini berimbas ke kemacetan.
Dan beralih ke informasi lain pemirsa, kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Ya, kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Kita ngapain? Kita menyusup ngapain? Ada bayaran. Bukannya bayaran. Bawa antar kali kasih yang salah. Ya, jangan dilepas, jangan dilepas. Siapa yang lepas? Ini pihak yang wakil. Udah biar jangan ada tapi kan ini udah. Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan. Mengapa mereka dilarang menyaksikan persidangan? Kali sidang, kenapa harus kita dikeluarkan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Mas Wiranto kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk juga? Apa yang kita tusukkan sini? Kenapa tusuk identitas? Kenapa identitas? Kita menyaksikan sidang. Kenapa identitasnya? Tudingan dari pihak Hasto menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Sini aja. Keributan tak berhenti di dalam sidang. Di luar sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan hadir sebagai saksi dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Setelah nota keberatan ditolak oleh Majelis Hakim, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang pemeriksaan kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Jaksa penuntut umum sebelumnya memanggil 3 saksi untuk dimintai keterangan dalam persidangan. 2 saksi yakni mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir di persidangan dalam kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Sedangkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina tidak hadir di persidangan karena beralasan sakit. Pemirsa, dalam kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Wahyu Setiawan mengaku tidak mengetahui terkait dengan sumber uang suap pengurusan pergantian antar waktu ex-kader PDIP Harun Masiku. Yang pertama, Arief Budiman.
Mohon dipakai mic-nya, Pak. Bahwa Wahyu ya, tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, ya. Tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice ini. Kita nggak tahu, ya, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan, ya, sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama.